Pesawaran, pemirsa Domien Rakyat, musibah kebakaran kembali terjadi, yang menghanguskan satu unit rumah warga, diduga karena terjadi arus pendek listrik. Korban atas nama Bapak Rudianto di Dusun 3 Seroja, Desa Padang Cermin, Kecamatan Weirilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Saksi mata insiden kebakaran saat di lokasi, Suhairi sekilas menuturkan, kejadian ini sekitar pukul 11.30 Minggu siang, pada saat saya masih beraktivitas tak jauh dari lokasi, dengan tiba-tiba muncul kepulan asap hitam dari atap rumah tersebut, cuaca yang cerah pada saat itu dan angin berhembus dengan sepoi-nya sehingga begitu cepat api melahap seluruh isi bagian rumah. Kemudian, saya berteriak minta tolong. Lalu warga berdatangan, dengan membawa alat seadanya warga saling berjibaku berupaya memadamkan kobaran si jago merah imbun. Kami menanyakan pada saat musibah kebakaran ini, Bapak kan yang lihat pertama. Apa yang dilihat Pak awal itu kejadian? Bagaimana? Iya ya. Yang sebenarnya yang lihat pertama anak ponakan saya. Nah, dia menjerit kebakaran. Saya itu lari tanpa arah, kirain saya itu rumah abang saya yang kebakaran. Namun pada saat itu rumah abang saya aman, saya menoleh ke kanan melihat asap. Di saat itu saya secara tiba-tiba menjerit, minta tolong kepada orang banyak. Saya mau mendobrak pintu rumah kebakaran, warga lagi sepi, saya takut pada saat itu risikonya, maka saya tunggu orang banyak. Setelah orang banyak, beramai-ramailah warga mematikan api tersebut. Anak itu saat itu kemana Pak? Kesini dia lihat ini, dengan apa ya? Yang anak saya, Ya, dia kasih tahu kami di belakang bahwa di depan ada kebakaran. Di saat itu kami bareng-bareng lari ke depan. Dari situ. Jadi yang melihat masuk ke dalamnya awal mulanya kita tahu nggak Pak? Api dari mana sumbernya? Nah, kalau api itu kelihatan dari luar. Ketika warga berjuang memadamkan api, dan datanglah pertolongan satu unit mobil pemadam kebakaran, damkar, diterjunkan ke lokasi. Meski sedikit terlambat, kobaran si jago merah dengan cepat berhasil dipadamkan. Sementara itu pihak damkar juga mengatakan, begitu kami mendapatkan informasi kebakaran ini, kami langsung bergerak menuju lokasi. Karena jarak pos ke titik lokasi lumayan jauh, sehingga agak sedikit lamban. Kami dari Kabupaten Pesawaran, kami bertepatan di posko Gedong Tataan, Bang. Kalau alamat kami poskonya di komplek perkantoran Bupati. Terus berapa unit yang turun nih Pak? Kami turunkan satu unit. Kami menerima laporan tadi sekitar pukul jam 12 lewat 20 lah. Iya. Kami kirimkan satu unit ini, 3 personil yang kami kirim. Jelas tingkat kesulitan kami kalau sampai sini api sudah tinggal pendinginan. Cuman dari jarak lah Bang, dari jarak tempuh kami dari posko tataan kami dari komplek perkantoran ke Weirilau kan agak jauh jarak tempuhnya Pak. Ujarnya. Beruntung musibah itu tidak menelan korban jiwa, karena pada saat kejadian rumah tersebut dalam keadaan kosong. Namun kerugian yang dialami korban ditafsir 70 juta rupiah. Dengan kejadian ini, korban berharap penuh kepada semua pihak dan dinas terkait, agar sudi kiranya dan segera memberi uluran bantuan, karena mengingat rumah berserta isi diantaranya, lemari, TV, dan fasilitas yang lain. Kemudian sebagian pakaian habis, terlebih kebutuhan untuk anak saya bersekolah besok yang sudah saya persiapkan, habis ikut terbakar juga. Bencana musibah kebakaran. Saat kebakaran orang rumah pada kemana Pak? Ya kalau tadi pagi saya kan, ya namanya kita kerja nggak tentu tempatnya ya. Saya keluar kira-kira jam 8, ada mertua kita di rumah. Tapi mereka karena ada urusan keluarga, acara pernikahan, bantu-bantu di sana. Jadi rumah sepi? Sepi. Ya kalau untuk anggota keluarga alhamdulillah. Nggak ada kena musibah. Bapak juga nggak ada di rumah? Ya saya dikasih tahu oleh warga, nelpon saya pas saya lagi posisi di luar. Di rumah, nggak ada di tempat berarti. Nggak ada. Ah, perkiraan Pak, ini musibah ini disebabkan oleh apa Pak? Kalau melihat jalur api sih kayaknya dari colokan listrik. Colokan listrik. Terus diperkirakan kerugian apa Abjad? Kalau kerugian Pak, banyak Pak sebenarnya kalau mau dijelasin Pak. Kalau kita itu udah 70-70-an itu pasti. Kurang lebih segitu. Karena ada uang cash juga Pak yang dimakan api. Iya. Berapa uang cash yang kalau dimakan? Kalau cash kita simpan 7.400. 7.400. Berikut TV, lemari, anak sini lemari, peralatan rumah lah. Peralatan rumah tangga itu ludes nggak ada. Habis. Ya.
Habis total itu Pak ya? Total habis nggak ada lagi sisa. Ada Oke. ijazah? Ya ada ijazah kita. Ijazah yang ikut terbakar. Ya, ikut terbakar. Seragam anak sekolah habis. Seragam anak sekolah habis. Dan baju lainnya Semua habis. Habis. Nggak ada sisa sama sekali. Jadi diperkirakan kerugian Kerugian sekitar ya 70? kisaran 70-an itu lah. 70 lebih ya, kurang lebih. Ya. Tapi nggak ada korban jiwa. Kalau korban jiwa alhamdulillah nggak ada. Karena posisi rumah kita kosong. Terima Harapan kasih. kita apa dengan Harapan pemerintah? kita yang pasti dengan ya pemerintahan untuk sekiranya memberikan bantuan untuk saya yang Supaya- mendapatkan musibah untuk dinas-dinas yang terkait, mohon dengan sangat bantuannya, uluran tangannya, karena kami masyarakat mau kemana untuk Iya. minta harapan. Ada jelasnya. Lebih lanjut, pemilik rumah, Rudianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada warga masyarakat dan petugas damkar yang sudah membantu di dalam musibah yang saya alami ini, ungkapnya. Dari kru yang bertugas, Domien Rakyat Pesawaran, Wisda mengabarkan.